Ya Rabbal Alamin. Salat bersalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan senantiasa kita menjalankan, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan segala rentetan amal ibadah kita yang telah kita kerjakan ini bukti sebagai wujud cinta kita, mahabbah kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti ya kita layak ya menjadi umat Nabi Muhammad yang dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan bersama Nabi tercinta dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat ya untuk hidup hingga detik ini. Nikmat untuk senantiasa silaturahim, salat berjamaah, majelis ilmi, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau satu saja sudah diambil, sudah dihilangkan sama Allah, kan urusannya berabe. Betul ya, Pak? Coba yang namanya hidung sekarang. Kalau hidung udah nggak ada rasanya, udah repot kita. Udah kalang kabut. Ini hidung nggak ada rasanya, nggak bisa nyium. Udah buru-buru kemana tuh? Ya, udah nggak ada di sini kayak, di rumah aja. Ya, di subhanallah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat. Ya, hingga hari ini kita masih bisa bertafakkur, kita bisa bertadabbur ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala, surah-surah pendek ya dalam juz 30 ini. Alhamdulillah, berapa bulan yang telah lalu kita sudah mempelajari, kita tadabbur beberapa surah ya dalam juz 30 ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah sampai atau kita insyaallah akan membahas yaitu tafsir ya dari surah At-Takatsur. Ya, surah At-Takatsur. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini bisa menambah khazanah keilmuan kita, bisa kita memperbaiki diri kita, mengingatkan diri kita, kemudian kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya diri kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca ya surah At-Takatsur ini, firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Apa artinya At-Takatsur? At-Takatsur itu at-tafakhur, yaitu bermegah-megahan ya, atau berbangga-bangga. Jadi surah ya At-Takatsur ini ya sebenarnya ini adalah gebrakan ya, gebrakan atau gedoran. Kita digedor sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang lagi pada tidur digedor sama Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi terlelap dibangunin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi lupa diingetin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menyelami maknanya, mentadabburi ya arti-arti atau makna dari surah At-Takatsur ini ya, kita akan senantiasa takut kepada Allah, maka kita akan tambah ya dekat kita ya, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Bahwasanya surah At-Takasur ini ya, surah kalau di urutan di mushaf kan yaitu surah ke-100 102 ya, dalam tertibus suwar, dalam urutan di Al-Qur'an. Itu surah ke-102. Dan surah ini adalah surah Makkiyah. Ya, Al-Imam Qurtubi menjelaskan bahwasanya ajma'al mufassirin, para ulama tafsir menjelaskan bersepakat bahwasanya surah At-Takasur ini adalah surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah. Kemudian ayatnya ada 8. Jadi walaupun sedikit ayatnya, tapi kalau kita tadabburi, ya kita resapi maknanya, maka kita akan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, bertambah takut kita kepada Allah dan bertambah ya taqarrub kita, dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asbab nuzulnya, ya asbab nuzulnya di sini dijelaskan ya seperti apa yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya rawiya an Ibnu Abbas anha nazalat fi hayyina min Quraisy, ya. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan bahwasanya surah At-Takasur ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam kehidupan ya orang-orang Quraisy. Ya, kemarin kita sudah bahas ya surah Al-Quraisy, bagaimana keutamaannya, fadilahnya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan keutamaannya, fadilahnya supaya mengingatkan mereka akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka ya supaya mereka ya senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ya ayat ya firman Allah yang Allah turunkan yaitu surah At-Takasur. Jadi bukan hanya saja untuk orang Quraisy, tapi ini untuk seluruh umat manusia. Ya, untuk seluruh umat manusia. Makanya Syekh Said Muhammad Tantawi, salah satu Syekh Al-Azhar, dalam kitabnya yaitu Tafsir Quranul Azim, jadi beliau menjelaskan, Syekh Said Tantawi ini, bahwasanya khitab yang diajak bicara ya Allah mengingatkan kita di dalam surah ini adalah likulli akil, untuk setiap orang yang berakal, untuk setiap manusia yang mempunyai akal, ya diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu kelebihan yang Allah berikan ya bagi manusia dibanding makhluk-makhluk yang lain. Jadi setiap yang berakal Allah ingatkan dengan surah At-Takasur ini. Jadi khitabnya yang diajak bicara, yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya umum. Ya, walaupun tadi turunnya ketika dalam kehidupan orang Quraisy. Dalam kehidupan orang Quraisy itu ada Bani Abdi Manaf, ya, kemudian ada Bani Saham. Ya, banyak banyak kabilah ketika itu. Kemudian apa yang mereka lakukan? Takasaru bisadati wal ashrafil Islam. Ya, mereka saling berbangga-bangga Bapak Ibu semua. Saling membangga-banggakan orang-orang tua mereka yang mulia, yang punya harta, yang punya kedudukan, ya punya jabatan, disegani, dikagumi. Jadi mereka saling berbangga-bangga. Mereka punya anak, ya, punya keturunan, punya harta. Ya, makanya mereka saling berbangga-bangga dengan apa yang mereka miliki ketika itu. Faqala kullu hayyin minhum nahnu aksara sayyidan. Jadi setiap kabilah, ya, setiap kelompok, ya, setiap Bani Quraisy ketika itu mengatakan nahnu aktsaru sayyidan, kami ini paling banyak, ya, orang-orang yang disegani ini paling banyak. Jadi kabilah kami ini, ya, orang-orang yang disegani ini paling banyak yang disegani. Wa azu nafaran, kemudian juga ada orang-orang yang mulia dalam kabilah kami yang seharusnya kalian ini menghormati mereka, ya, kita hormat kepadanya, kita berbangga kepadanya. Jadi mereka saling berbangga.
ya dengan apa yang mereka miliki. Makanya diturunkan ya sebagai pengingat ya bahwasanya jangan kita berbangga-bangga, ya kita jangan bermegah-megahan dengan apa yang kita miliki. Kemudian juga ada salah satu riwayat yang dijelaskan oleh Ibnu Abi Hatim. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya dari Ibnu Buraidah fi qaulihi alhaakumut takasur. Jadi ketika ayat ini turun alhaakumut takasur, qala nazalat fi qabilataini min qabail ansar. Jadi ada salah satu riwayat lagi menjelaskan bahwasanya ayat ini yaitu turun di antara dua kabilah. Ya, kabilah Ansar. Ya kita kenal ada Muhajirin dan Ansar. Muhajirin orang yang ikut hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Ansar adalah orang-orang asli orang Madinah, orang Yasrib ketika itu. Jadi ayat ini turun ya di dua kabilah ya Bani Ansar. Ya orang-orang Ansar. Fi Bani Harisah wa Banil Haris. Jadi ada dua bani di sini, dua kabilah yaitu Bani Harisah dan Bani Haris. Sama ya. Jadi kasusnya sama, tafakharu wa takasaru. Mereka saling berbangga-bangga. Ya, saling main banyak-banyakan. Tadi banyak-banyakan orang yang dihormati, banyak-banyakan orang yang disegani, banyak-banyakan harta yang dimiliki. Faqalat ihdahuma fikum mislu fulan ibni fulan wa fulan. Ya salah satu mereka bilang, kamu punya enggak nih ya tokoh yang seperti ini, orang yang seperti ini, kalian punya enggak dalam kabilah kalian? Ya, kalian punya enggak si fulan ini, si fulan ini, si fulan ini? Mereka bangga ya dengan keturunan, dengan orang-orang yang dimuliakan dari kalangan mereka. Wa qala al-akharun mislu zalik. Ya, begitu juga kabilah yang lain saling membanggakan. Ya. Saling membanggakan dengan apa yang mereka miliki. Wa tafakharu bil ahya. Ya, mereka berbangga-bangga dengan orang-orang yang masih hidup. Ya, sama dengan kita sekarang. Ya, jangan macam-macam loh. Ya, bapak gua ya lurah sekarang, ya. Bapak gua ketua RT nih. Jangan macam-macam. Bapak gua polisi, TNI. Ya. Nah itu kita ya diingatkan bahwasanya orang-orang dulu itu udah melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kita yang sekarang bangga dengan apa yang kita miliki, dengan keturunan kita, dengan orang-orang tua kita, ya. Orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah sudah melakukan hal tersebut. Ya, dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tafakharu bil ahya. Tadi mereka bangga dengan orang-orang yang masih hidup. Summa qalu intalaqu bina ilal kubur. Ya. Kemudian ya dikatakan kepada mereka, coba kalian semua berangkat atau pergi ke kuburan. Ya. Faja'alat ihdat ta'ifaini yaqul fikum mislu fulan yashiru ilal kubur. Kemudian diantara mereka mengatakan ketika mereka berada di kuburan, ya, dikatakan bahwasanya apakah ya ini yang kalian banggakan? Ya, apakah ini yang kalian banggakan? Apakah orang-orang ini yang kalian banggakan yang mereka sudah tiada? Ya, mereka dulu memang dimuliakan, tapi pada saat ini mereka berada ya di alam kubur. Ya, jadi makanya diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala ini surah Al-Hakumut Takasur. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala ya Al-Hakumut Takasur. Jadi yang pertama Allah Subhanahu wa taala di sini ya ingatkan, kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Al-Hakumut Takasur. Yaqulu ta'ala ashghalakum hubbud dunya wa na'imaha wa zahrataha an talabil akhirah wa ibtighaiha. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kita ini disibukkan. Ya, kita disibukkan dengan hubbud dunya wa na'imaha. Dengan cinta dunia dan kenikmatan-kenikmatan dari dunia. Wa zahratiha dan perhiasan dari
dari dunia an talabil akhirah wa ibtighaiha, ya, yang bisa memalingkan kita dari negeri akhirat, dari kehidupan akhirat, dari berbekalnya kita untuk, ya, kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat, dan memalingkan kita dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi alhaakumud di sini berasal dari kata lahwun, ya, bermain-main, ya, bersenda gurau, ya, yang melupakan, ya, yang menjauhkan kita dari zikrullah, ya, sampai kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada penyakit, ya, kalau kita terus, ya, bermegah-megahan dengan dunia, ya, kita mencari dunia dengan berlebih-lebihan, maka ada yang namanya penyakit, ya, dalam diri kita, yaitu penyakit wahan. Apa Pak penyakit wahan? Ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, lupa mati. Ya, kita ngejar-ngejar dunia sampai kita lupa bahwasanya, ya, semua itu akan kita tinggalkan. Bahwasanya kita nggak pernah tahu kapan dan di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ngejar-ngejar dunia, ya, padahal dunia nanti akan kita tinggalkan. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan alhaakumut takatsur, ya, tafakharu, kita saling berbangga-bangga, ya, saling bermegah-megahan. Di sini Ibnu Abi Hatim menjelaskan, ya, dari an Ibni Zaid Ibni Aslam an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah mengatakan alhaakumut takasur anit ta'ah. Ya, ketika kita berbangga-bangga, bermegah-megahan, ini bisa melalaikan kita dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta zurtumul maqabir hatta ya'tikum al-maut, ya, hatta ya'tikum al-maut, ya, hatta zurtumul maqabir, ya, sampai tiba kematian kepada kita semua, ya, hatta ya'tikum al-maut, ya, sampai semua kematian itu akan datang kepada kita, baru nanti kita sadar, baru kita ingat kepada Allah. Biasanya kan kita begitu, ya Pak, ya, begitu, ya Bu. Manusia biasanya baru ingat kepada Allah ketika lagi susah, ya, lagi keadaan susah, banyak masalah, baru ingat kepada Allah. Lagi sempit, lagi nggak ada duit, ya, ketika udah mau mati, ya, baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menjelaskan arti tafsiran dari alhaakumut takasur di sini adalah al-amwal wal aulad. Ya, alhaakumut takasur fil amwali wal aulad, yaitu kita saling berbangga-bangga, saling bermegah-megahan, ya, saling bersombong-sombongan, ya, dengan harta, al-amwal wal aulad, ya, dengan anak-anak kita, keturunan kita. Ya, kadang ada orang yang bangga dengan anak-anaknya. Lu nggak kayak anak gua, no, ya, udah jadi dokter, ya, udah jadi insinyur, ya. Jadi ada orang-orang yang bangga, ya, dengan harta, kemudian dengan anak-anaknya, kemudian tadi dengan orang-orang tuanya, ya. Kemudian juga di sini dijelaskan, ya, dari Anas bin Malik an Ubay bin Ka'ab, ya, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dijelaskan bahwasanya alhaakumut takasur, yakni law kana li ibni adam wadin min zahaba, ya, min zahab, ya, wadin min zahab. Arti alhaakumut takasur di sini, ya, adalah ketika misalkan manusia, ya, punya suatu lembah, ya, yang isinya emas semua, ya, dan dia akan bersombong-sombong di dalamnya. Dia akan berbangga-bangga, bermegah-megahan dengan apa yang mereka miliki, sehingga memalingkan mereka dari ketaatan, ingat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi hakikatnya Bapak Ibu semua, ya, yang punya kebiasaan ini sebenarnya ini adalah orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang enggak ingat, ya, yang enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aslinya ini adalah kebiasaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mereka memang enggak kenal dengan Allah, yang enggak tahu Allah, atau dia tahu tapi dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bangga dengan hartanya, dia bangga dengan jabatannya, dia bangga dengan pekerjaannya, dia bangga semua dengan apa yang dia miliki. Ya, makanya kalau kita lihat, ya, orang-orang Eropa, ya, semua orang-orang misalkan yang non muslim, ya, itu mereka kalau kerja itu mati-matian. Ya, sampai-sampai mereka nggak ingat mati. Mereka mati-matian Bapak Ibu semua. Pokoknya mereka bagaimana bisa mengumpulkan harta dengan sebanyak-banyaknya. Ya. Pernah saya katakan di sini bahwasanya ketika, ya, di Hong Kong itu ketika saya Ramadan di sana, ya, mereka luar biasa kerjanya. Disiplinnya luar biasa, kerjanya luar biasa. Makanya rumah mereka kecil-kecil, Pak, di Hong Kong itu. Karena cuma numpang ganti baju buat tidur, buat makan, buat istirahat sebentar, ya. Waktu mereka kebanyakan di kantor. Bahkan orang-orang Korea kalau dikasih libur itu mereka bingung. Libur seminggu bingung mau ngapain. Karena kebiasaan mereka kerja. Dunia. Kalau kita dikasih libur seminggu, maunya nambah. Kurang seminggu doang, ya. Kalau mereka bingung, ya, dikasih libur seminggu mau ngapain, ya, apalagi corona begini. Kalau mereka lockdown mereka ngapain coba, ya. Jadi mereka kerjaannya kerja dunia, ya. Makanya anak-anak kecil, orang-orang tua mereka tuh diasuh sama TKI Indonesia, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ya, diasuh, dijaga, dirawat sama, ya, teman-teman kita orang Indonesia. Makanya ada anak-anak kecil, cucu-cucunya, anak-anaknya itu yang diajarkan, ya, mengenal Islam oleh para TKW. Ya, sampai ada yang kenal, ya, assalamualaikum, bisa ngomong assalamualaikum. Ketika lagi taklim, ya, di taman itu diajak anaknya, ya, dan apa yang dia ucapkan? Assalamualaikum, diajarin. Ini makanya salah satu peluang kita bagaimana mudah-mudahan nanti, ya, Hong Kong, Korea itu bisa menjadi agama Islam. Ini subhanallah. Ya, karena berkat tadi saudara-saudara kita juga yang mengenalkan Islam, dan subhanallah. Jadi orang-orang TKW ini saudara-saudara kita, ya, devisa negara ini mereka ini subhanallah ketika mereka memang rajin, ya, bikin majlis, ya, bikin kegiatan keagamaan, ini biasanya mereka dapat majikan yang enak, yang baik. Ini subhanallah. Jadi cerita-cerita mereka seperti itu. Jadi ketika mereka ngurusin majlis, ya, bikin kegiatan, bikin diskusi misalkan, ya, majlis ilmu, itu mereka diperbolehkan. Ya, mereka dapat majikan-majikan yang baik. Artinya apa? Artinya ketika kita berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusan kita. Janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga kita. Ya. Jadi bagaimana umat manusia tadi tabiatnya, kebiasaannya yang suka berbangga-bangga ini adalah orang-orang non muslim. Ya, mereka yang tidak ingat, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya, ya, ternyata dalam kehidupan kita kenyataannya bukan hanya saja orang non muslim, tapi orang muslim juga ada yang, ya, bangga-bangga, ya, bersombong-sombong dengan, ya, apa yang mereka miliki dari harta, keturunan, bahkan seluruh jabatan. Atau orang-orang yang dekat dengan jabatan, orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, mereka sombong. Ya, mereka merasa kebal dari hukum, ya.
Dia fitnah Islam, dia bilang Islam arogan. Sekarang bisa dia ya seperti itu. Ya, mungkin di sini dia bebas dari hukum negara, tapi apakah dia bisa bebas dari hukum Allah Subhanahu wa taala? Bisa bebas enggak, Pak? Ya, enggak bisa. Ya, di sini dia ya misalkan menghalang-halangi dakwah ya Islam, yang membenci para ulama, memenjarakan para ulama. Ya. Mungkin sekarang dia bisa bebas di sini, tapi nanti dia nggak akan pernah bisa bebas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada di antara kita yang berbangga-bangga, orang-orang munafik. Ya, orang-orang musyrik, dia mengaku beriman kepada Allah, ya, akan tetapi dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah. Ya, dia munafik. Ya, tidak sama hatinya dengan lisannya. Ya, hanya kerjaannya hanya membenci Islam, yang benci dengan dakwah Islam. Ya, nauzubillahi min dzalik. Ya, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti umat Islam ini bagaikan buih atau bagaikan sebuah hidangan. Ya. Bagaikan sebuah hidangan. Jadi kita dikerubutin tuh ya sama orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang munafik. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Hal nahnu min qillah ya Rasulullah?" Apakah kita ketika itu jumlah kita, golongan kita ini sedikit wahai Rasul? Kemudian apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "La, bal antum qusur." Kalian ini banyak, tapi kalian enggak punya kekuatan. Kita semua dipecah belah sama orang-orang munafik itu. Ya, yang ngaku Islam cuman dia pemikirannya, hatinya benci dengan Islam. Ini lebih berbahaya Bapak Ibu semua. Ya, makanya sering saya jelaskan bahwasanya orang munafik zaman sekarang ini lebih berbahaya daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya beberapa ulama tafsir menjelaskan ketika Al-Qur'an berbicara tentang masalah orang-orang munafik, misalkan di Al-Baqarah, ya di awal-awal soal Al-Baqarah itu para ulama tafsir menjelaskan ini bukan orang munafik zaman Rasul, tapi ini orang munafik di akhir zaman. Ya, yang lebih dahsyat, yang lebih parah dari orang munafik di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita dipecah Bapak Ibu semua. Ya, kita diobok-obok. Ya, akidah kita diberikan ya pemahaman-pemahaman yang buat kita ragu. Ya, ulama-ulama kita dipecah, ya. Jadi kita saling menyalahkan. Nah, kita ini diadu domba, ya. Jadi bagaimana kita ini ya sebagai seorang muslim yang senantiasa kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya, hatta zurtumul maqabir. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita ya ketika kita berbangga-bangga, kita bersombong-sombong dengan apa yang kita punya, jabatan, ya kedudukan, harta semuanya, ya rumah mewah, kendaraan yang mahal semuanya, maka nanti ya semua kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dipanggil, ya. Makanya di sini zurtumul maqabir. Ya, al-maqabir. Makanya surah At-Takasur ini bisa disebut dengan surah Al-Maqbarah. Ada yang menyebutnya dengan surah Al-Maqbarah. Artinya apa? Yaitu kuburan. Ya, karena inti ya bahwasanya ketika kita berbangga-bangga, maka kita akan masuk ke dalam ya alam kubur kita. Dan alam kubur ini adalah al-madrasatul aliyah, yaitu lembaga pendidikan tertinggi, ya kurikulum yang terbaik. Ya, kalau kita bangga, kita sombong, ya sekali-kali disuruh ya lihat ke kuburan, apa yang mau kita sombongkan, ya apa yang mau kita banggakan. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya, salah satu sunnahnya adalah ziaratul kubur. Kita ziarah kubur. Ya. Dan kenapa di sini kalimatnya hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah atau melihat kubur? Ya. Artinya di sini bukan ziarah, tapi nanti kita benar-benar akan masuk ke dalam liang kubur kita, tempat terakhir ya dari kehidupan kita dunia, yang sebenarnya adalah awal dari kehidupan akhirat. Ya, ketika kita selamat di alam kubur, kita mendapatkan nikmat kubur, insyaallah selanjutnya kita akan lebih mudah lagi untuk mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau kita ya di alam kubur sudah disiksa, sudah mendapatkan azab kubur dari Allah Jalla wa Ala, maka selanjutnya dan setelahnya, sesudahnya akan lebih susah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wal billah. Makanya madrasatul ula, ya, tempat lembaga yang pertama, ya, al madrasatul aliyah, lembaga yang tertinggi. Karena apa? Memberikan pelajaran buat kita. Dulu Rasulullah pernah melarang untuk ziarah kubur, tapi akhirnya Rasulullah membolehkan kita untuk ziarah kubur. Walaupun sekarang banyak orang, ya, ada kelompok ya yang nggak mau ziarah kubur. Ada nggak, Pak? Ya, banyak. Bid'ah katanya. Ya, ngapain ke kuburan? Ya, cukup di rumah aja. Ya, kayak pemerintah, di rumah aja. Ya. Jadi katanya bid'ah. Ada orang yang kerjaannya ke kuburan terus. Ya, bisa disebut dengan kuburiin. Ya. Kerjaannya dikit-dikit ke kubur, bukan tukang gali kubur ya. Jadi pengennya ziarah terus, maksudnya berlebih-lebihan. Ya, dia nangis ya. Maksudnya nangisnya nangis yang berlebih-lebihan atau meminta di kubur. Jadi yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendoakan para ahlil kubur. Ya, kita mendoakan para ahlil kubur. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, ya, supaya kita zikrul maut, supaya kita ingat mati. Ya, ini ziarah kubur yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, supaya kita jangan ke mall terus. Ya, kita jangan jalan-jalan terus, tapi sekali-kali nggak apa-apa jalan-jalan ke kuburan, supaya kita zikrul maut, supaya kita ingat mati. Ya, kita doakan orang tua kita. Sama nggak, Pak? Doain orang tua di rumah, ya, di masjid, sama doain orang tua di kuburan, sama nggak? Ya, lain, beda rasanya. Ya, beda rasanya. Ya, kalau di rumah kita doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terkadang pikiran kita masih kemana-mana. Kadang kita lapar, ingat di meja tadi ada pisang goreng. Ya. Ada sayur asam tadi belum dihabisin. Ya. Ya, kadang-kadang ada yang manggil-manggil kita juga. Ya, ada yang gangguin anak kita. Tapi ketika kita doa, ya, kita doakan orang tua kita di kuburan mereka. Ya. Kita doain, ya, kita akan ingat akhirat. Kita akan ingat bahwasanya nanti kita suatu saat akan menyusul kedua orang tua kita. Kita ingat bahwasanya saat ini kita berada di atas tanah, dan besok kita akan berada di bawah tanah. Ya, jadi suasananya beda, jadi lebih khusyuk. Ya, kita akan lebih ingat, ya, kepada akhir dari kehidupan kita. Ya, makanya disebutnya tadi madrasatul aliyah, ya, tempat pendidikan yang paling tinggi. Makanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau ini kalau Rasulullah bercerita atau menjelaskan tentang yang namanya surga dan neraka, beliau nggak nangis, ya, hanya takut saja. Ya,
Tapi ketika nganterin para sahabat ke kuburan, ya, menguburkan para sahabat, ya, setelah dikuburkan, ya, setiap di kuburan itu Sayyidina Utsman itu beliau senantiasa menangis, ya, senantiasa menangis. Karena apa? Ya, karena ingat, ya, bahwasanya nanti kita suatu saat akan mengalami hal itu semua. Ya, kita akan merasakan hal yang begitu dahsyatnya. Ya, awal kehidupan kita. Ya, jadi bagi seorang muslim kematian, ya, atau kubur kita adalah awal dari segalanya, awal kehidupan kita yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena orang muslim, orang mukmin yang benar-benar beriman, bertakwa, ya, dia akan mendapatkan kenikmatan alam kubur tadi. Ya, jadi awal kehidupan yang sesungguhnya kita. Ya. Kemudian kalau orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik semua yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kematiannya, alam kuburnya adalah awal kebinasaan buat mereka, awal kehancuran buat mereka. Ya. Makanya, ya, salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min, bahwasanya dunia ini adalah penjaranya orang-orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan dunia ini bagaikan, ya, surganya buat orang-orang kafir. Tadi tempat dia berbangga-bangga, bermegah-megahan, bersombong-sombong. Dia punya harta, dia bangga, dia sombong, punya segalanya dia sombong. Ini bagaikan surga buat mereka. Ya. Tapi orang-orang mukmin, dunia ini bagaikan tadi penjara. Ya. Kata Bang Haji Roma kan semua yang enak-enak itu diharamkan, ya. Dan semua akan mendapatkan kenikmatannya di surga. Ya. Jadi dunia bagi orang mukmin memang penjara, banyak yang diharamkan. Ya, tapi lebih banyak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita baca Al-Qur'an Bapak Ibu semua, banyak mana yang dihalalkan, apa yang diharamkan? Lebih banyak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Gak usah nyari-nyari yang haram, karena yang halal banyak. Karena yang dibolehin banyak. Udah tinggalin yang haram karena cuma sedikit. Ya. Yang halal, yang dibolehkan banyak. Makanya dalam Al-Quran itu banyak, ya, dibicarakan tentang yang dibolehkan, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Jadi semuanya, ya, kita akan merasakan, ya, akhir dari kehidupan kita dan awal kehidupan akhirat kita yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi apa yang mau kita banggakan Bapak Ibu semua? Ya, kita sudah belajar, ya, kemarin dari surah Al-Lahab, ya, dari Abu Lahab, tabbat yada abi lahabiu wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya, ya, apa yang mereka kerjakan, apa yang dia kerjakan, dia usahakan, ya, dari hartanya dan semuanya itu enggak bisa menolong Abu Lahab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga Abu Jahal juga diingetin sama Allah, ya, di surah Iqra, ya, Al-A'la, ya, surah Iqra itu dijelaskan bahwasanya ar-ra'ahus taghna, ya, ar-ra'ahus taghna itu turun kepada Abu Jahal, ya, ketika Abu Jahal ini menghalang-halangi Nabi buat sholat. Ya, jadi kan ayat 1 sampai 5 itu diturunkan, ya, awal, ya, wahyu diturunkan, firman Allah diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 6 dan setelahnya itu diturunkan setelah 3 tahun. Ya, Rasulullah mulai dakwah secara terang-terangan. Makanya ketika itu Abu Jahal menghalang-halangi Rasulullah buat sholat. Makanya dilaknat, diturunkan ayat itu ar-ra'ahus taghna. Ya, ketika Abu Jahal merasa orang kaya, orang yang terhormat, ya,
orang yang mulia di kalangan orang-orang Quraisy ketika itu, ar-ra'ahu istaghna. Ya, dibantah sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada apa-apanya kekayaan si Abu Jahal si Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya enggak ada manfaatnya buat diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya harta itu Bapak Ibu semua dalam bahasa Arab apa arti bahasa Arabnya Pak? Harta. Ya, al-mal, ya. Kalau tadi amwal itu jamaknya. Tapi kalau mufradnya itu al-mal, ya, atau malun. Jadi kalau kita kembalikan malun itu sebenarnya artinya itu condong Pak, mala yamilu. Jadi malun itu berasal dari kata mala yamilu. Ya. Bahasa Arab harta bahasa Arabnya adalah malun. Kemudian malun itu berasal dari kata mala yamilu. Artinya adalah condong. Ya. Ini menjelaskan bagaimana manusia senantiasa condong kepada harta. Dia lebih memilih harta. Kayak di sini diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mala fulanun 'anil haq. Ya, seorang manusia ini berpaling dari kebenaran. Mala, condong artinya. Ya, amwal, ya, harta. Ya. Jadi di sini semuanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala di sini dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri, tafsiran kalla saufa ta'lamun, ya, kemudian diulang lagi sama Allah, summa kalla saufa ta'lamun. Di sini adalah bentuk wa'idun. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ancamannya diulang sampai ya 2 kali. Ya, bahkan kalimat kalla ini, ya, kalla itu kalimat jazrun wa rad'un. Jadi kalimat untuk merendahkan, ya, untuk menghinakan. Kalla itu diulang sama Allah sampai tiga kali. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalla, ya, kalimat untuk merendahkan. Apa yang direndahkan tadi? Ya, ketika kita berbangga-bangga dengan kekayaan kita, dengan harta kita, ya, dengan keturunan kita, ya. Firman Allah, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Di sini tadi dijelaskan bahwasanya ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga Imam Dhahhak menjelaskan kalla saufa ta'lamun yakni ayyuhal kuffar. Ya, ayat yang pertama kalla saufa ta'lamun, ya, ayat yang ketiga ini adalah untuk orang-orang kafir. Kemudian ayat yang keempat summa kalla saufa ta'lamun, ini adalah untuk orang-orang mukmin yang dijelaskan oleh Imam Dhahhak. Tapi hakikatnya, ya, ayat ini, firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai, ya, peringatan buat kita. Ya, yang diingatkan yang pertama kali kalla saufa ta'lamun. Ya, bukankah begitu bahwasanya nanti kalian akan benar-benar mengetahui. Kalla saufa ta'lamun. Jadi kalla itu yang merendahkan tadi, ya, ketika kita berbangga-bangga, ya, bersombong-sombong, maka Allah ingatkan saufa ta'lamun, nanti kalian akan tahu sendiri. Ya. Dan kalimat alima ta'lamun berasal dari kata alima. Alima ini adalah fi'lul muta'addi. Biasanya Bapak Ibu semua fi'lul muta'addi ini butuh objek. Ya. Akala Muhammadun al-mauza misalkan, atau al-khubza. Muhammad ini makan roti atau makan pisang. Jadi ada kalimat yang memang butuh objek, ada objeknya. Tapi di sini, ya, kalimat alima ini Allah tidak sebutkan objeknya. Maksudnya apa, ya, yang akan nanti kita akan ketahui dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan Allah mengingatkan kita di sini, mengancam kita, saufa ta'lamun, nanti kalian akan tahu. Apa yang akan kami tahu wahai Allah Subhanahu wa taala? Tapi di sini Allah tidak menyebutkan.
Artinya para ulama tafsir menjelaskan, di sini dijelaskan kenapa Allah tidak menyebutkan objeknya, karena sifatnya umum. Jadi semua nanti balasan dari Allah Subhanahu wa taala akan kita ketahui sendiri. Jadi akan kita merasakan sendiri bagaimana semua balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu Allah angkat keberkahan dalam hidup kita di dunia, ya, atau Allah bikin susah hidup kita di dunia, atau bahkan nanti azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi sifatnya umum nanti. Ya. Misalkan Bapak Ibu semua, ya biasanya kita kalau didik anak, kalau anaknya yang ngerti, ya anak-anak yang ngerti sama kita, yang takut sama kita, yang soleh, udah dikedipin aja dia udah ngerti. Ya, bandel nih dia, bercanda mulu, kita kedipin, dia udah ngerti. Ya. Tapi ada anak udah dikedipin, dia malah melotot sama kita. Udah dikedipin dia malah melotot. Ya. Anak sekarang. Ya, jadi ada anak yang seperti itu. Ya, ada anak yang ngerti dikedipin aja udah diam dia, ngerti. Itu teguran. Ya, ancaman dari bapaknya tuh. Ya. Tapi kalau udah dipelototin lagi, anak siapa tuh? Ya. Jadi ada yang dikedipin udah ngerti, ada yang dikedipin dia masih melotot. Ya. Kadang kita bilang awas ya. Ya, kalau udah ngerti kita bilang awas, maka pikiran dia akan takut tuh. Jadi awas itu lebih umum, Pak. Jadi kalau dia ngerti, awas itu bukan hanya saja nanti dipukul, tapi bisa aja nanti dia nggak dapat uang jajan, dia nggak diajak jalan-jalan. Ya. Tapi kalau kita ingatkan misalkan awas nanti baba pukul, pikiran dia hanya pukul doang. Nah, nanti masih dapat uang jajan kok, masih diajak jalan-jalan sama baba sama emak. Tapi kalau kita bilang awas, pikirannya banyak tuh. Ya, bisa ntar dijewer, dipukul, ya nggak dapat duit jajan, nggak diajak jalan-jalan. Nah gitu. Maksudnya kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, ketika Allah ya mengancam kita dengan sesuatu yang umum di sini, ya, maka di sini dijelaskan bahwasanya sifatnya umum. Ya, semua ancaman Allah Subhanahu wa taala ya akan kita ketahui. Summa ya kalla saufa ta'lamu. Ya, sampai 2 kali Allah Subhanahu wa taala ingatkan, nanti kita akan tahu bagaimana kita merasakan ya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala jelaskan, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ya, lagi ya. Allah jelaskan di sini kalla, ya, law ta'lamuna ilmal yakin. Nanti bahwasanya engkau akan ketahui sendiri, ya, ilmal yakin. Ya, dengan ilmu yang kalian tahu di dunia, ya, nanti akan kalian ya merasakan sendiri, akan kalian lihat sendiri. Ya. Pengetahuan yang kalian selama ini kalian cuma dengar, ya, kalian cuma baca, nanti kalian akan merasakan sendiri dengan keilmuan yang dulu ya kita semua pernah diajari oleh guru-guru kita, tapi kita masih membangkang. Ya, kita udah diajarin sama orang tua kita, tapi kita masih nggak mau patuh, nggak mau tunduk. Ya, Allah bilang lau ta'lamuna ilmal yakin. Ya, bahwasanya nanti kalian akan mengetahui ya dengan sesungguhnya. Makanya para ulama kita, jadi ada tingkat ya ilmu pengetahuan Bapak Ibu semua. Ya, jadi ada ilmul yakin, kemudian ada ainul yakin, kemudian ada hakul yakin. Ya, kalau ilmul yakin itu kita tahu, ya, kita tahu karena apa? Karena ada buktinya, ada dalilnya. Ya, jadi kita sekedar tahu itu namanya ilmul yakin. Ya, makanya di ayat 5 ini kan, lau ta'lamuna ilmal yakin. Ya, yang dulu kalian tahu di dunia, maka kalian akan merasakan nanti di akhirat. Ya, ilmu yakin itu sekedar tahu karena ada dalilnya.
Ya misalkan orang Depok yang nggak pernah ke Masjid Al-Ikhlas, dia tahu di Joglo ada yang namanya Masjid Al-Ikhlas. Karena apa? Karena ada streaming. Ya, ada pengajian, kemudian Ustaz Arif setiap pengajian ada live-nya. Ya, orang Depok nonton, dia tahu, tapi sekedar tahu. Itu namanya ilmul yakin. Ya. Kalau ainal yakin, itu yang kedua, ainal yakin. Kita ngelihat langsung Bapak Ibu semua. Ya, ketika main ke Joglo, Jakarta Barat, orang Depok tersebut mampir ya ke sini, ngelihat oh ada Masjid Al-Ikhlas. Kemudian ada yang namanya hakul yakin. Hakul yakin itu ketika dia masuk ke dalam Masjid Al-Ikhlas. Ya. Dia merasakan, dia tahu oh benar ini ada Masjid Al-Ikhlas. Sama misalkan Bapak Ibu semua, maaf yang belum pernah umroh, tahu Pak ada Ka'bah? Bapak tahu nggak? Yang belum pernah umroh tahu nggak ada Ka'bah? Tahu apa nggak Pak? Ya tahu. Taunya dari mana Pak ada Ka'bah? Ya ada TV. Ya, Bapak buka YouTube ada channel, bisa langsung live di sono. Ya, kegiatan sholat bisa kita lihat langsung. Kita tahu ada Ka'bah, itu sebatas ilmul yakin. Itu namanya ilmul yakin, sekedar tahu, ada buktinya. Ya, tapi kalau ainul yakin, nanti mudah-mudahan Bapak semua yang belum umrah, belum haji dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bisa haji dan umrah ngelihat langsung. Masuk, oh ngelihat Masjidil Haram, alhamdulillah. Ainul yakin tuh, ngelihat Masjidil Haram. Tapi ketika megang itu namanya hakul yakin. Megang Masjidil Haram, temboknya dipegang, hakul yakin. Karena kita ngerasain sendiri. Itu nama hakul yakin. Masuk Masjidil Haram, Bapak ngelihat Ka'bah, itu namanya ainul yakin. Udah ngelihat. Yang tadinya cuma ilmul yakin, sekedar tahu, Bapak ngelihat sendiri, Ibu ngelihat sendiri. Alhamdulillah maju terus, alhamdulillah bisa pegang Ka'bah. Ketika pegang Ka'bah itu namanya hakul yakin. Kita ngerasain sendiri. Ya, kita ngerasain sendiri, itu namanya hakul yakin. Ya, kita pegang kiswah, kita pegang rukun yamani, kita pegang hajar aswad, syukur-syukur bisa cium hajar aswad, syukur-syukur bisa masuk ke dalam Ka'bah. Ya, hakul yakin. Tapi kalau sekarang nggak bisa Pak, ya dijagain tuh Ka'bahnya. Katanya kalau umroh sekarang rugi katanya, kita nggak bisa megang Ka'bah. Ya, jadi ketika kita bisa megang Ka'bah, ya yang tadinya kita sekedar tahu, ya kita bisa ke sono, namanya itu ainul yakin. Kita bisa ngelihat langsung, itu ainul yakin. Tapi kalau hakul yakin, kita benar-benar ngelihat, benar-benar merasakan bahwasanya yang kita selama ini tahu benar-benar ada. Ya, makanya di sini ya ketika Allah peringatkan kita yang pertama, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Nanti kalian akan merasakan sendiri ya ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang peringatan yang kedua, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ya, nanti kalian akan merasakan sendiri yang dulu kalian sekedar tahu, nanti ancaman itu akan kalian rasakan sendiri. Ya, kalian akan rasakan langsung ancaman tersebut yang dulu di dunia kalian hanya sekedar tahu. La tarawunnal jahim. Ini ancaman yang ketiga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ancaman Allah itu sifatnya bertingkat, Pak. Dari yang rendah kemudian sampai yang tinggi. Tadi yang pertama nanti kalian akan tahu. Yang kedua kalian akan benar-benar ngerasakan, akan tahu ya bagaimana azabnya ketika di dunia kalian hanya sekedar tahu saja, tapi nanti di akhirat kalian akan benar-benar merasakan. Kemudian yang ketiga, la tarawunnal jahim. Ya, la tarawunnal jahim, kalian akan melihat yang namanya neraka. Ya, para ulama tafsir menjelaskan bukan sekedar melihat. Di sini kan kalimatnya la tarawunnal jahim, kalian akan melihat neraka. Maksudnya bukan sekedar melihat, tapi benar-benar kita akan masuk ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik.
Kenapa di sini pakai kata melihat, la tarawunna? Jangankan melihat, ya. Jadi azabnya itu sangat pedih. Ya, kalau kita masuk udah pedih, apalagi sekedar ngelihat. Jadi kalau kita masuk aja udah takut, apalagi ngelihat neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi makanya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melihat, ya. Jadi ketika melihat aja kita udah takut, apalagi kita harus masuk ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya, nauzubillahi min dzalik. Lartaunnal jahim. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, summa latarawunnaha ainal yakin. Ya. Summa latarawunnaha ainal yakin, ya, bahwasanya semua, ya, kalian akan melihat sendiri dengan mata kalian, ya, neraka tadi, azab, semua ancaman yang Allah jelaskan, ya, dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita masih berbangga-bangga, kita masih lalai dengan dunia, ya, kita masih bangga dengan jabatan kita masih sombong dengan segalanya, maka la tarawunna ainal yakin, ya, semua kita akan melihat dengan mata kita sendiri, dengan ainal yakin tadi, melihat langsung itu azabnya buat kita, melihat langsung itu nerakanya buat kita, siksanya semua akan kita saksikan langsung dan kita rasakan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, jadi sejahat-jahatnya orang, ya, sejahat-jahatnya manusia, maka nanti dia akan kembali ke dalam fitrahnya, akan ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, ini manusianya ini ketika ingat atau taubat, ya, ini taubatnya bermanfaat atau enggak buat dia. Jadi nanti kita pasti akan ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya taubatnya itu manfaat atau enggak buat dia. Ya. Jangan sampai, ya, yang seperti sudah saya jelaskan di khutbah, seperti Firaun, ya, ketika udah mau mati baru ingat. Karena Allah Subhanahu wa taala yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sampai nyawa kita belum sampai ke tenggorokan, itu Allah masih menerima taubat kita. Ya, tapi kalau ketika udah mau mati kita baru bertaubat, ya, maka tidak diterima taubat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi fitrahnya nanti kita akan ingat kepada Allah. Kita akan menyesal, cuman penyesalan kita bermanfaat enggak buat diri kita. Ya, padahal kita tadi enggak pernah tahu kapan kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, summa la tus'alunna yauma idzin 'anin naim. Ya, kemudian yang terakhir di sini Al-Imam Qurtubi menjelaskan, Imam Tobari, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya nanti kita akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia, dan sifatnya umum, semuanya ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sudah menjelaskan ni'matani maghmun fihi makatsirun minan nas, ada dua nikmat yang paling dilupakan oleh manusia, as-sihhat wal faragh. Ya, sehat, kemudian juga waktu luang. Kemudian semua banyak, ya, semua akan ditanyakan kita tentang nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan di dunia, kemudian nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin para jamaah semua, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan. Ya. Kenapa, Pak? Oh, ziarah hari-hari terbaik. Ya. Jadi dalam ziarah itu sebenarnya tidak ada hari-hari yang ditentukan, yang dikhususkan. Ya. Jadi terserah, ya, kita mau ziarah kapan saja, mau hari Jumat, ya, mau sebelum puasa. Biasanya kan udah menjadi adat kebiasaan kita. Biasanya sebelum puasa atau lebaran 2 hari, ya, maksudnya apa?
Jadi minimal walaupun kita misalkan setahun nggak ziarah kubur, minimal 2 waktu itu ya kita ziarah kubur kepada kedua orang tua kita. Jadi sebenarnya tidak ada waktu-waktu khusus untuk ziarah. Yang Rasul tadi tekankan adalah kita mendoakan orang yang ada di dalam kubur. Kemudian yang kedua kita jadi ingat kepada kematian, ya zikrul maut, ya. Wallahu taala a'lam washawab. Ada lagi Bapak Ibu semua? Udah jam 6 lewat masih gelap ya. Saya kira masih jam 5 tadi. Itu jarum jam gelap jadi nggak kelihatan. Saya kira masih jam 5, kaget juga udah jam 6. Ada lagi Bapak Ibu semua? Cukup ya? Ya, jadi mudah-mudahan ya, jadi hati kita jadi terbangun, jiwa kita jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mudah-mudahan jadi ulil albab, ulil absar yang senantiasa ingat dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat untuk mentadabburi, meresapi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan membuat kita terbangun menjadi lebih baik lagi si Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ya kita jadikan semua harta kita, ya semua yang kita miliki itu ya bukan berarti kita nggak boleh kaya Bapak Ibu semua, boleh kaya. Atau kita jangan takut miskin, Rasul nggak apa-apa kita miskin. Yang Rasul takutkan adalah ketika kita kaya malah kita jadi lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat-sahabat yang kaya itu pengen miskin. Jadi Rasul nggak takut kalau kita jadi miskin, nggak. Yang Rasul takut adalah ketika kita kaya malah kita jadi lupa. Jadi mudah-mudahan kita kaya, kita miskin, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah khilaf mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal maghfirah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya,